Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man shalla alayya marratan, man shalla alayya 10 marratin kutibat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali saja dalam satu hari dapat syafaatku. Berarti sudah jelas. Tapi harus difahami. Kadang-kadang satu hadis itu jangan kita mengambil pemahaman lewat satu hadis. Artinya barang siapa yang salawat 10 kali dalam satu hari dapat syafaat Rasulullah, tapi dia tidak pernah salat, tidak pernah salat, tidak pernah subuh, tidak pernah jumatan, berarti dia menurut Islam kafir. Bagaimana bisa dapat syafaat Rasul? Kan syafaat Rasul untuk orang Islam. Oleh karena itu harus kita fahami dan posisikan. Kalau maksudnya orang jaga amal salih, jaga salat, jaga taqwa, di samping itu dia berbanyak salawat kepada Rasul, pasti mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul ada dua sisi. Ada syafaat Rasul sebagai saksi, saksi baik bagi kita. Jadi Rasul akan menjadi saksi baik bagi kita karena kita orang salih, orang jaga amal taqwa, jaga keimanan. Rasul akan menjadi saksi. Yang kedua, syafaat Rasul akan minta tolong Allah untuk diampuni dosa kita. Berarti Rasul akan menjadi saksi baik bagi orang salih dan menjadi membawa syafaat bagi ahli maksiat dan dosa. Faham? Jadi berbanyak salawat itu menjaminkan syafaat Rasul. Yang dimaksud di sini syafaat Rasul lewat berbanyak salawat adalah diampuni dosa kita. Sebagaimana ulama menjelaskan, ada 40 manfaat daripada salawat. Ada 40 macam manfaat daripada salawat kepada Rasul. Di antaranya ampunan dosa kita. Dan kita semua membutuhkan syafaat Rasul. Dan macam syafaat banyak. Rasul mensyafaatkan semua orang muslim dan orang kafir, semua umat Nabi maupun ummah yang terdahulu. Itu namanya syafaatul kubra, syafaat yang paling besar. Nanti di hari kiamat, karena mereka sudah berdiri 50.000 tahun, mereka merasa sudah lelah, tidak merasa mampu sabar menghadapi hisab. Belum hisab ini sudah mereka merasa tersiksa 50.000 tahun berdiri. Oleh karena itu mereka lari kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, diri sendiri saya tidak bisa bantu. Datang kepada Nabi Ibrahim, larinya kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Semua tidak ada yang bisa bantu. Sampai akhirnya seluruh umat manusia, sejak umat yang dulu sama sekarang, larinya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong bantulah kami supaya Allah mulai hisab. Karena kita sudah capek berdiri 50.000 tahun. Disitulah Rasul sujud di hadapan Allah dan memuji Allah dalam sujud. Kata Rasulullah, di saat itu Allah gerakkan lidah saya memujinya yang tidak pernah dipuji oleh siapapun sebelumnya. Habis itu Allah perintah, wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu dan beri syafaat kepada semua yang ada di ahli mahsyar, ahli kiamat. Di situ kata Rasul, ya Allah, tolonglah mulai hisab. Ini umum, namanya syafaat yang agung. Ada syafaat lagi yang Rasul minta tolong Allah memaafkan sebagian ahli neraka yang masuk surga. Ada sebagian dari umatnya yang dihukum masuk neraka. Jadi Rasul minta tolong Allah, namanya syafaat, pindah dari neraka masuk surga. Ada syafaat ahli surga sendiri. Ahli surga yang ada di posisi bawah disyafaatkan oleh Rasul, dinaikkan posisinya. Berarti ada macam-macam syafaat. Tapi yang jelas memang berbanyak salawat menjaminkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan hanya salawat tapi tidak salat. Jangan mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan 5 rukun Islam, namanya muslim. Kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, namanya muslim. Belum tentu beriman, belum masuk dalam golongan iman. Iman itu jauh lebih besar, lebih luas. Masuk dalam martabat iman kepada Allah dan rukun-rukun iman. Di antaranya iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para nabi dan rasul. Kemudian
hari kiamat yang terakhir adalah terhadap qadar baik maupun buruk. Termasuk dalam iman adalah amal-amal salih yang lain, silaturrahim, berbuat baik, memaafkan orang, menjadi orang ikhlas lahir batin, bersedia, bersabar, dermawan, berinfak, menjaga istiqamah salat sunnah-sunnah, iman-iman. Misal ada seorang malas sama sekali, tidak mau salat sunnah, tidak mau qiyamul lail, tidak mau duha, tidak mau sunnah qabliyah ba'diyah, tidak mau sunnah wudu, tidak mau tahiyatul masjid, tapi salat 5 waktu jaga betul, luar biasa. Tapi lebihnya tidak ada sama sekali. Namanya apa? Muslim. Semakin berbanyak di luar salat 5 waktu wajib, ada berbanyak salat-salat lain, dia akan pindah dari posisi muslim bertingkat menjadi iman. Mau melebihi daripada iman, itu namanya muhsin. Muhsin artinya orang yang senantiasa berbuat baik. Dan itu martabat muhsin jarang ada kecuali yang dapat istimewa dari Allah. Apa itu ihsan? Bagaimana kita bisa menjadi muhsin? Kita beribadah kepada Allah seperti Allah melihat kita. Jadi posisi saat kita beribadah seolah-olah kita merasa dalam batin kita Allah melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau kita belum bisa merasa kita melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita. Dan ini soalannya agak martabat tinggi. Kalau di ilmu tasawuf bertingkat-tingkat secara batin sampai kita merasa Allah menguasai kita. Jadi setiap berbicara hati-hati, setiap gerak hati-hati, setiap mau berbuat apa hati-hati. Jadi tingkatan ihsan itu benar-benar membuat kita suci lahir batin. Dan bukan semua orang mampu menjadi di martabat muhsinin. Kalau sudah mu'minin, ya syukurlah. Kalau sudah mu'minin, syukurlah. Tapi yang paling tinggi adalah muhsinin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang muhsinin. Karena dari muhsinin kita hidup benar menjadi hamba cinta Allah, dan Allah juga mencintai kita. Ya, karena membahas soal muhsinin ini, udahlah, ini menjadi hadiah untuk Bapak Ibu semua. InsyaAllah saya akan khususkan tema untuk hari Ahad besok, kuliah duha, 10 amalan menjadikan kita muhsinin. Mau enggak? Mudah hari Minggu insyaAllah. Kuliah duha saya khususkan ini, karena ini baru pertanyaan ini saya khususkan. InsyaAllah kalau kita bisa membawa 10 amalan ini, InsyaAllah bukan hanya kita bisa cinta Allah, tapi akan Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, berarti kita sudah menjadi kelompok muhsinin. Dan banyak ayat Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang muhsinin. Inna allaha ma'al muhsinin. Inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Banyak ayat-ayat Al-Quran tunjukkan Allah memang puji dan Allah senang terhadap orang muhsinin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang muhsinin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ingat satu hal yang paling mulia dalam hal afiat, yang paling mulia dalam hal afiat, orang yang diampuni Allah dan diberikan kesempatan taubat sebelum mati. Yang paling tinggi dalam hal afiat, yang kita selalu mendengar doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, itu yang dimaksud afiat itu orang diberikan oleh Allah kesempatan taubat sebelum menghadapi kematian. Jangan sampai kita orang menjadi i'tibar bagi orang lain. Itu buruk. Seburuk hamba Allah yang Allah jadikan i'tibar dan belajaran bagi orang lain. Artinya apa? Karena dia masih dosa maksiat, Allah celakaan dia dibanding orang lain. Berarti gara-gara dia orang lain kawannya sadar dan taubat. Berarti yang jadi korban di sini i'tibar siapa?
Jangan sampai kita orang dijadikan oleh Allah i'tibar dan pelajaran bagi orang lain. Na'udzubillah. Yang semestinya kita menjadi contoh baik dan menjadi pelajaran baik bagi orang lain, yang membuat orang lain semangat untuk beribadah. Oleh karena itu harus kita orang berbanyak taubat kepada Allah. Berbanyak taubat. Dosa sembunyi, dosa rahasia, dosa besar, dosa kecil. Dosa kita tidak tahu kapan saatnya kita menghadapi kematian. Jangan sampai kita menghadapi kematian tapi kita belum taubat dari dosa itu. Karena na'udzubillah, orang yang meninggal dunia masih memiliki dosa maksiat, apalagi dosa itu besar, belum dia sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ancaman. Ada seorang wanita pernah bermimpi. Mohon maaf, dia sepertinya kebiasaan berlaku zina. Dia pernah mimpi dan melihat dalam mimpi itu naik satu mobil, kemudian dengan keluarganya, kemudian naik gunung. Tiba-tiba pas menuju ke puncaknya gunung itu, terbalik mobil itu. Terbalik dan tiba-tiba merasa habis dia terbalik, sepertinya pingsan. Baru sadar, tapi sadar dia merasa, begitu dia sadar malah dia melihat dirinya dalam kubur. Dan di situ dia melihat keluar api dari mulutnya dan keluar api dari bawah. Api yang keluar. Dia sepertinya kaget lewat mimpi itu. Dia bertanya. Saya sampaikan kepada ibu itu, ibu, saya tidak kenal anda dari mana dan tidak kenal siapa anda, tapi ibu, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, karena kamu masih suka berbuat zina. Di situ dia nangis. Saya bilang segera bertaubat, karena ini menjadi ancaman bagimu nanti disiksa kubur. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita punya dosa. Allah Maha tahu dosa kita, besar maupun kecil, sembunyi maupun. Bisa kita menutupi dosa kita dari orang, tapi kita lupa menutupi dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa menutupi dosa kita. Dan disitulah maha kasih sayangnya Allah. Allah masih, berapapun dosa kita, selama kita masih beristighfar dan taubat dan nasuh, akan Allah ampuni. Jangan sampai kita mati belum taubat. Rasulullah SAW bersabda, semua turunan anak Adam, semua anak Adam bersalah, berdosa. Tapi sebaik-baik antara yang salah, yang taubatan nasuha, taubat yang benar. Setiap malam kita taubat lewat istighfar. Jangan sampai kita menjadi i'tibar bagi orang lain. Bisa kita lupa, tapi kullu dzalika fi kitabin 'inda rabbi la yadhillu rabbi wa la yansa. Semua tertulis di kitab Allah, semua tertulis di buku amal, tidak ada yang bisa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita malu kalau kita menghadapi Allah masih ada dosa dan maksiat kita. Alhamdulillah, syukur masih salat kita bisa mendapatkan ampunan, zikir kita bisa mendapatkan ampunan, majlis ta'lim seperti ini kita bisa mendapatkan ampunan. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya nasihatin anda semua, masih anda punya kesempatan untuk berbanyak amal saleh sebelum kita menghadapi kematian. Sungguh kita tidak tahu, bisa jadi saat kita punya syahwat itu cuma sekali saya dosa, bisa jadi kita berkata ini yang terakhir saya janji, tapi yang terakhir itu datangnya malaikatul maut saat kita dosa. Ternyata memang yang terakhir, tapi juga yang terakhir kita pisah dari dunia. Disitulah kita dapat na'udzubillah su'ul khatimah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Setinggi-tinggi afiat orang yang Allah berikan kesempatan untuk taubat. Dan seandainya kita sudah merasa diri sudah punya salah, punya maksiat, jangan sampai anda suka menceritakan ke orang lain, atau anda bangga terhadap pelaku dosa itu. Ada seorang, apalagi khusus pemuda-pemuda,
Begitu dia ketemu temannya, dia dengan rasa bangga, saya kemarin kerjain pacar gue. Kok bisa bahasanya seperti itu? Saya bisa mendapatkan pacar saya, dan saya sudah bermacam ini, bermacam, sampai dia cerita sana sini. Itu kata Rasulullah, orang yang suka menceritakan dosa yang telah Allah tutupi saat dia berlaku dosa itu, tidak akan diampuni Allah. Karena dia sendiri yang bongkar dosa itu. Dia sendiri yang berani, tidak ada rasa malu, seolah-olah dia berani lawan Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita semua, kalau seandainya kita merasa masih ada dosa yang belum kita mampu tinggalin, usahakan dirahasiakan dan diamkan, dan tetap ada rasa malu. Ya Allah, sampai kapan saya bisa tinggalin dosa ini? Ya Allah, ampunilah ya Allah. Saat anda juga begitu, anda punya kesempatan taubat dan datang seorang ustaz atau seorang habib atau seorang kiai, anda mau curhat, jangan sekali-kali, biarpun anda percaya sama ustaz itu, jangan sekali-kali anda ceritakan dosamu. Jangan, tidak boleh. Itu menjadi kebiasaan. Pergi ke orang kiai kemana, terus cerita, saya sudah berlaku ini, tolong kiai doakan. Tak boleh cerita. Mau bicara umum, saya berlaku dosa maksiat, tapi tak usah sebut dosa apa itu. Karena ini urusannya sama Allah, bukan urusan sama manusia. Oleh karena itu minta sama Allah yang diampuni, bukan minta sama orang. Begitu kita buka menceritakan ke orang lain, Allah tidak akan ampuni dosa kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Tolong jaga satu doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Setiap waktu, setiap saat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita afu, pemaafan, dan afiat, yang selamat dari dosa dan maksiat, apalagi dosa yang besar. Mudah-mudahan semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa. Apalagi habis azan, menunggu iqamat, dan kita salat sama-sama, salat berjamaah. Marilah kita angkat tangan, bukakan hati kita dengan kekhusyuan, dengan kerindahan. Tunjukkan hajat kita kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah, memang kita malu ya Allah, dosa maksiat kita terlalu banyak, tapi kita masih Allah menggantungkan diri kami ya Allah terhadap rahmat-Mu ya Allah, karena kami tidak pernah mau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita yang tulus dan ikhlas, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, menijabah dan mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin.